bisa kembali menyapa teman-teman dalam kegiatan penyegaran rohani mahasiswa Kristen yang ke-30. Saat ini, kita akan mengikuti materi yang sangat menarik. Karena itu, saya berharap teman-teman bisa terus semangat dan bergembira untuk mengikuti kegiatan kita saat ini. Sebelumnya, mari dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian Hati yang Gembira. Tuhan, karena pada saat ini kami akan memulaikan materi kita. Ya Tuhan, biarlah Tuhan pimpin agar materi ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami minta pertolongan dari Roh Kudus agar menuntun kegiatan ini sehingga kegiatan ini boleh berawal hingga berakhir dengan baik. Ya Bapa, biarlah Kau ampuni setiap salah dan dosa kami dan ampuni jika kami mencuri kemuliaan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa biarlah Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi atas kegiatan ini dan kegiatan kami yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kebanyakan dari kita mungkin masih bingung dalam mengatur waktu. Entah waktu untuk makan, waktu untuk belajar, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana sih cara supaya kita dapat mengatur waktu dengan baik? Nah, hari ini pertanyaan ini akan terjawab oleh materi kita saat ini, yaitu manajemen waktu. Untuk itu, kita mempunyai pembicara yang luar biasa dan tentunya handal dalam memanajemen waktu. Beliau merupakan alumni dari UPKMK FMIPA Unima, serta beliau juga terlibat dalam sebagai ketua UPKMK pada zamannya. Nah, pembicara kita sudah berkeluarga dan puji Tuhan dikaruniai seorang anak. Sekarang beliau bekerja sebagai seorang guru di sekolah Prisma Manado. Siapa pembicara kita saat ini? Mari kita sapa Giri Tiku Lembang SSI. Berikan tepuk tangan. Nah teman-teman, beliau juga sering kami panggil dengan sebutan kakak. Oke, halo Kak Giri. Ya, halo Sisil. Kedengaran suaranya? Bisa Kak. Oke. Nah Kak, senang sekali bisa bertatap muka dengan Kakak meskipun hanya lewat daring seperti ini. Nah Kak, apa kabar Kakak hari ini? Ya, puji Tuhan sehat deh. Tapi sebelumnya Kak mau memohon maaf kepada panitia, kepada Sisil, kepada teman-teman, karena
harusnya Kak Ada berada bersama-sama dengan Sisil di sampingnya, tapi saat ini Sisil sendirian saja di situ dan Kak harus dari rumah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sukacita kita ya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Wah, puji Tuhan ya, Kak. Tidak apa juga, Kak, Kak ada berada dengan kita hanya melalui dari via Zoom. Nah, Kak, saya juga saat ini merasa bangga karena boleh menjadi MC di salah satu materi, yaitu manajemen waktu. Dan pembicaranya adalah pembicara yang luar biasa, adalah Kak Giri sendiri. Nah, Kak, kita langsung saja ya. Jadi saat ini, Kak, kita akan membahas materi yang sangat menarik tentang manajemen waktu. Jadi menurut Kak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Oh ya, terima kasih Sisil. Tapi walaupun tadi sudah doa, bolehkah Kak ingin sebelum memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dicecar oleh MC kita saat ini, Sisil, Kak ingin kita berdoa bersama-sama kembali. Mari Boleh, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah berlalu, Engkau telah memimpin kami dan aktivitas kehidupan kami. Berkati juga Tuhan waktu yang akan datang ini teristimewa ketika kami akan belajar beberapa kebenaran firman-Mu. Bantu kami, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, setiap jaringan, setiap media yang kami gunakan, kiranya Tuhan Engkau berkati, bisa fungsi dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Nah, sebelum Kak akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya Sisil, Kak ingin kita di dalam sesi ini, teristimewa apalagi jam sore seperti ini, dan di tempat kalian masing-masing, I don't know what you do now, saya tidak tahu mungkin lagi rebahan, mungkin lagi sambil melakukan aktivitas yang lain ya, sambil mendengarkan Zoom ini. Namun, Kak ingin supaya kita bisa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan seminar kali ini. Jadi, Kak akan pada waktu-waktu tertentu Kak ingin meminta respon daripada adik-adik sekalian, apakah dengan hanya kasih jempol saja, atau Kak tuliskan oke, atau terima kasih, atau apa, pokoknya ada responnya via chat, via media yang ada di Zoom ya, supaya Kak tahu bahwa teman-teman, adik-adik masih berada bersama-sama di dalam ruang virtual ini, walaupun hanya dalam ruang virtual ya. Oke, jadi Kak mau coba dulu ya, Sisil minta maaf, kita mau coba tes dulu ya untuk semua teman-teman. Oke, bisakah dikasih jempol bagi teman-teman yang mendengarkan tadi instruksi ya, bisa dikatakan instruksi yang Kak sampaikan di Zoom kalian, bisakah dikasih jempol? Dikasih reaction kayak gini. Ah, itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, oke. Ya, nah, di dalam seminar-seminar online seperti ini yang Kak pelajari dan yang Kak sempat sering ikuti, kadang-kadang karena online dan tidak mengaktifkan kamera juga, kadang kita sering dengan aktivitas kita. Namun jika teman-teman mau join in di dalam, terlibat di dalam, kasih respon, kasih chat, kasih apa, teman-teman akan lebih apa ya istilahnya, akan lebih masuk ke dalam seminar itu, karena masalah dari sistem online ya gitu. Kalian di rumah dan kita di tempat yang berbeda dan tidak bisa melihat secara langsung ya. Kalau teman-teman yang mengaktifkan kamera, terima kasih banyak. Oh ya, kamera yang Kak gunakan ini versi laptop, jadi kadang-kadang tangan saya tidak kelihatan seperti ini, hanya kepala saja. Saya sudah kasih jempol, tidak kelihatan jempolnya. Ada satu di versi handphone tapi tidak kita gunakan ya. Nah itulah sekian selingan-selingan sedikit supaya kita tidak terlalu tegang. Untuk sesi kali ini, teman-teman kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ada sesuatu yang ingin teman-teman mau tanyakan, langsung chat saja kepada host-host yang ada di Zoom ini, atau co-hostnya, atau bisa langsung ke Sisil, nanti Sisil baca. Nanti Sisil langsung tanyakan ke Kak. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, chat aja ya. Oke, gimana Sisil? Bisa seperti itu ya? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah, Kak lupa tadi pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Nah, jadi Kak, pertanyaannya, karena ini materi tentang manajemen waktu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan manajemen.
menurut kakak sendiri, apa sih manajemen itu? Oh yes, pertanyaan yang baik ya. Sil. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Oke, ntar ya, share screen-nya dulu. Nah, oke. Nah, mungkin sebelum kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan manajemen, mungkin ingin sedikit berbagi kenapa kita perlu, atau sebagai mahasiswa Kristen, sebagai mahasiswa yang ada di FMIPA Unima lebih secara khusus, kenapa kita perlu mempelajari materi ini, Sisil dan kawan-kawan. Kenapa sih kita perlu mempelajari materi manajemen waktu? Nah, ini ada satu bagian yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa terbaca dengan jelas kalau menggunakan handphone. Nah, karena ini yang sering kita lakukan atau sering teramati kepada mahasiswa ketika dia kemudian mulai aktivitasnya di dunia kampus. Kadang-kadang sering malas-malasan karena banyak waktu ya. Biasanya tinggal di rumah tapi sekarang tinggal di kos. Maaf ya, semester 1 yang saat ini masih di rumah karena pandemi. Semester berapa sekarang ya? Semester 1 ya. Masih di rumah, tapi kan kita mengamini bahwa pandemi ini tidak akan selamanya. Ada waktunya kalian akan ke kampus, mungkin akan mulai ngekos, dan ini akan menjadi guideline-nya kalian sebelum kemudian akan mulai tinggal di kampus. Tapi tugas pasti banyak lah, ya. Tugasnya mulai menumpuk. Ketika dikasih tugas, mulai menumpuk, kan masih bisa dikerjakan besok, masih bisa dikerjakan sebelum minggu depan, akhirnya numpuk satu kali. Kalau di sekolah, siswa-siswi mendekati ujian semester, sibuk sekali itu. Teman-teman sudah ujian semester atau belum, Sisil? Kalau ujian tengah semester sudah, Kak. Tapi kalau ujian akhir semester nanti Januari. Oh ya, belum ya, benar. Ya, nanti Januari ya, kalau nggak salah ya, di kurikulum baru. Mohon maaf, seperti yang Sisil bilang tadi, saya ketua UPK pada samanya saya sudah cukup lama, jadi sedikit berbeda dengan samanya teman-teman. Ujian semesternya juga kami beda. Sebelum Desember biasanya udah libur, sekarang lain ya, samaan kami sedikit berbeda. Nah, sering sibuk bekerja atau bahkan teman-teman yang ingin sekali melayani tapi kemudian merasa bahwa wah, kenapa pelayanan saya dan studi saya kok tidak berimbang, tidak balance begitu ya. Nah, UPK MKF MIPA, saya pikir juga panitia secara khusus mengadakan materi ini agar supaya bisa menjadi bekal kepada kita ketika kita menjadi mahasiswa atau ketika kita lebih khusus lagi menjadi mahasiswa Kristen dalam kita menyeimbangkan IPK kita dengan PI kita atau pelayanan kita dengan studi kita. Nah, kita perlu memanajemen. Seperti yang ditanyakan oleh Sisil tadi, sebenarnya apa sih manajemen itu sendiri? Nah, ini adalah salah satu definisi dari manajemen. Bahasa Latinnya diambil yang di bawah sebelah kiri, teman-teman bisa baca. Yang belajar Latin di sini boleh bacakan, tolong. Oh, nggak ada ya, semua mungkin jurusannya tidak ada itu, atau mungkin ada yang belajar tahu bacanya gimana, berasal dari kata manus atau tangan. Apa sih pengertian manajemen itu sendiri? Manajemen dapat kita definisikan sebagai suatu tindakan atau seni untuk mengurus, mengatur, mengarah. Nah, kalau di KBBI sih, manajemen itu penggunaan sumber daya kita secara efektif. Kalau saat ini teman-teman mahasiswa, salah satu yang harus dimanajemen dengan baik adalah waktu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Ya, mungkin dari Kak itu dulu ya, Sil, untuk pengertian manajemennya. Kak, mungkin sebelum Kak lanjut, kita mau bertanya. Tadi kan Kak sudah jelaskan mengenai apa itu manajemen, tapi dalam bahasa Inggris. Boleh Kak kembali jelaskan secara rinci? Mungkin teman-teman saat ini belum terlalu mengetahui dengan maksud dari Kak tadi. Karena apalagi itu menggunakan bahasa Inggris, Kak. Oh iya, oke. Bisa deh. Bentar ya. Nah, mungkin agak terlalu cepat ya tadi juga. Oke. Nah, kita lihat kembali ya. Nah, manajemen itu sebuah cara atau sebuah
penggunaan bagaimana cara kita memaksimalkan sumber daya yang ada agar supaya bisa lebih efektif. Jadi kalau didefinisikan secara singkat, manajemen itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber-sumber daya yang ada agar supaya kita bisa memaksimalkannya, bisa efektif, kemudian untuk mencapai tujuan yang kita harapkan, gitu. Nah, itu definisi secara umum. Namun kalau kita melihatnya dalam sudut pandang kita sebagai orang muda Kristen, sebagai pemuda Kristen, kita bisa melihat manajemen sebagai, apalagi manajemen mahasiswa Kristen adalah bagaimana pengelolaan semua sumber daya yang Tuhan ciptakan bagi manusia, kita kelola sesuai dengan kehendaknya dalam tuntunan Roh Kudus tentunya. Nah, mungkin definisi yang ini saja ya yang kita pakai, yaitu bagaimana semua sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, kepada teman-teman yang saat ini teman-teman adalah statusnya sebagai mahasiswa, satu status yang di mata masyarakat adalah satu status yang lumayan ada prestisnya. Jadi bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan hal ini, semua sumber daya ini untuk kita maksimalkan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Tentu tujuan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mungkin itu dulu ya, Phil. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Tadi Kak sudah bercerita tentang tujuan. Saya ingin bertanya Kak, tujuan seperti apa yang menjadi maksud dari Kakak? Ya, nah tujuan kita, Tuhan menciptakan kita pasti ada purpose-nya, ada tujuannya. Teman-teman, di materi sebelumnya mungkin atau di ibadah buka, teman-teman telah disentil dan saya pikir bahwa panitia PRMK pun membuat kegiatan ini pasti ada purpose-nya dan salah satu purpose, salah satu tujuan, salah satu harapan yang diinginkan oleh panitia adalah bagaimana semua orang mengerti bahwa tujuan Tuhan menjadikan mereka di dunia ini adalah untuk menjalankan apa yang Dia kehendaki. Tuhan menghendaki kita kemudian menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini yang kemudian akan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi, ketika Tuhan menjadikan kita di dunia, Tuhan pasti punya tujuannya. Ada tujuan teman-teman hidup, ada tujuan teman-teman jadi mahasiswa, ada tujuan teman-teman ada di FMIPA, dan tujuan yang utama apapun kemudian nanti tempat yang teman-teman tuju untuk berkarir atau di mana Tuhan akan pakai, satu hal yang pasti adalah Tuhan menciptakan kita semua untuk kemuliaannya. Benar sekali Kak, Tuhan akan memakai kita dan sesuai dengan materi kita saat ini, kita tunggu pada waktunya saat kapan Tuhan akan memakai kita. Tetapi Kak, dari saya secara pribadi, saya percaya bahwa ketika saya berani untuk mengambil tindakan, maka saat itu juga Tuhan akan memakai saya sebagai alat ciptaannya. Nah Kak, saat ini kita akan lanjut pertanyaan yang kedua. Jadi menurut Kak, tadi kan manajemen waktu Kak sudah singgung melalui arti-arti dalam bahasa Inggris. Nah, kita lanjut. Saya ingin bertanya, selain manajemen, menurut Kakak sendiri, apa yang dimaksud dengan waktu? Wah, ini satu pertanyaan yang lumayan ya bukan cuma bagi Kak saja. Namun pertanyaan ini ketika ditanyakan kepada salah seorang bapak gereja namanya Agustinus, dia kemudian memberikan satu statement yang sangat menarik. Nah, saya akan tampilkan ya apa statement dari Agustinus, bapak gereja ketika diberikan pertanyaan ini. Nah, nanti mungkin saya ingin mendengarkan respon dari teman-teman untuk pertanyaan yang sama. Menurut teman-teman yang saat ini mengikuti Zoom meeting, kalian bisa chat di kolom di YouTube ya, di media chat yang ada di Zoom, kalian bisa chat menurut kalian waktu itu apa sih? Nah, saya akan share dulu apa definisi manajemen menurut Agustinus. Definisi waktu ya, maaf, bukan definisi manajemen. Oke. Nah, ini Agustinus bilang seperti ini ketika ditanyakan tentang apa itu waktu. Saya
artikan ya secara bebas bagi kita. Mungkin translate-nya bisa seperti ini. Ketika ditanya apa itu waktu, kalau tidak ada orang yang bertanya kepada saya tahu apa itu waktu, I know. Tapi ketika diminta untuk menjelaskan kepada si penanya, saya tidak tahu bagaimana cara saya menjelaskan itu waktu. Itu yang disampaikan oleh Agustinus ketika diberikan pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya itu waktu? Gitu. Menarik Nah, sekali ya, Kak. ya. Ya, Sil. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan definisi mereka tentang waktu, Sil. Gimana kita berikan waktu mereka untuk tuliskan di kolom chat, apa sih definisi waktu mereka? Boleh, Sil? Boleh, Kak. Ya, mungkin sekitaran 1 menit ya, 30 detik sampai 1 menit ya. Silakan bagi yang ingin mendefinisikan, menurut definisi kalian waktu itu apa, silakan di chat dulu di media. Oke, nanti Kak akan bacakan ya, Sil, atau Sisil akan bacakan beberapa saja. Kita akan lihat dulu menurut teman-teman waktu itu apa sih? Mungkin ada yang akan sangat ilmiah. Waktu adalah oh ya, sudah ada yang memberikan dia punya idenya, nanti saya akan bacakan ya. Oke, dari Elvia Sarah Manikomia. Menurut saya waktu merupakan sesuatu yang tetap ada dan terus ada. Wow, filsafat sekali ya. Waktu adalah kesempatan. Ya, sebentar kita akan bahas demikian. Esra, waktu adalah sebuah probabilitas yang diberikan Tuhan untuk kita manfaatkan. Oke, memang sangat mencerminkan anak-anak IPA ya. Waktu adalah proses. Oke, tidak ada yang mau menyampaikan waktu adalah banyaknya getaran yang digunakan oleh atom Celsius 133 untuk bergetar 9.173 kali sekian itu. Ada ya? Oke. Nah, terima kasih teman-teman semua untuk responnya. Nah, oke, terima kasih. Menunjukkan bahwa teman-teman ya ada. Kalau ya, silakan, dilihat dari respon para peserta kita sangat aktif ya, Kak. Ya, benar-benar, Sil. Dan Kak berharap sih waktu ini kita bisa manfaatkan seperti ini, tidak monoton saja dari Kak, kita bisa saling berbagi, karena saya pikir pasti ada banyak juga yang bisa mereka bagikan ya, Sil, kepada teman-temannya ya, bukan hanya dari Kak saja. Nah, iya. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman yang telah memberikan responnya. Oke, nah, kalau begitu, kalau dari respon yang telah teman-teman berikan, hampir sebagian besar adalah sama dengan yang nanti akan Kak sampaikan tentang waktu. Dan boleh sih Kak share sebuah screen untuk menjelaskan bagian ini? Dengan senang hati, Kak. Wah, dengan senang hati ya. Saya pikir Sisil ada mau mengajukan pertanyaan yang lain. Wah. Oke, nah teman-teman, ketika kita ditanya, apa sih itu waktu? Kita mungkin sering mendengar atau punya pandangan yang sama dengan ini atau setuju dengan poin ini, kita sering mendengar orang-orang menyebutkan bahwa waktu itu adalah uang. Time is a money. Apalagi kalau teman-teman sudah bekerja. Contoh misalnya Kak nih, Kak ini guru privat. Guru privat ini dibayarnya per jam. Lain guru di sekolah. Jadi per jamnya dihargai rate-nya sekian waktu saya mengajar. Gitu. Jadi cocok dong bahwa waktu itu adalah uang. Nah, tidak tepat kalau menurut Kak pribadi, kalau waktu itu dikatakan adalah sama dengan uang. Di sini Kak kasih simbol waktu itu tidak sama dengan uang. Kalau sama dengan kan, misalnya seperti ini ya, kalau sama dengan, kalau di matematika kita belajar bahwa sama dengan itu berarti berbanding lurus ya, waktu itu sama dengan uang. Jadi waktu bisa ditukar dengan uang, gitu ya. Namun, bukankah uang tidak bisa menukar waktu? Jadi, tepat kalau dikatakan bahwa waktu itu tidak sama dengan uang. Mungkin dengan waktu kita bisa dapatkan uang, tapi belum tentu dengan uang kita bisa dapatkan waktu. Jika sudah waktunya kalian untuk pergi, maka itulah waktunya. Tak bisa dibeli walaupun uang kita banyak. Jadi, kalau ada yang bilang waktu itu sama dengan uang, sepertinya kurang tepat ya untuk waktu sama dengan uang. Nah, teman-teman, di Alkitab sering digunakan 3 jenis istilah waktu, namun kita akan bahas 2 di antara 3 itu. Yang pertama adalah waktu kronos.
waktu kronos. Nah, apa sih waktu kronos ini? Waktu kronos ini adalah waktu yang terjadi sehari-hari. Jadi waktunya yang kronologikal ya, kronologikal. Nanti bisa dibaca di slide yang Kak bagikan kepada kita. Jadi jam sekian, hari sekian, ini adalah waktu kronologikal, deretan peristiwa. Nah, ini namanya waktu kronos. Jadi kalau jam sekian saya mengikuti PRMK via Zoom. Oke, jam berikutnya saya makan dan seterusnya, itu waktu kronologikal. Nah, itu waktu kronos. Ini ada beberapa contoh firman Tuhannya. Dan ada waktu yang kedua, yaitu waktu kairos. Nah, waktu kairos. Apa sih waktu kairos itu? Nah, waktu kairos berbeda dengan waktu kronos. Kalau waktu kronos, itu adalah waktu yang akan berulang kembali, bisa berulang kembali. Begitu. Mungkin, nah misalnya ya, saat ini saya lihat tadi ada bergabung, ada Kak Jonathan Solang, Penatua Jonathan Solang. Penatua Jonathan Solang pernah mengikuti materi manajemen waktu, yang mungkin waktu itu Kak bawakan atau lupa saya, tapi materinya sama, manajemen waktu. Saat ini Penatua Jonathan Solang mengikuti kembali materi manajemen waktu lewat media Zoom sekarang. Nah, itu waktu kronos, kemungkinan bisa berulang. Namun waktu kairos ini adalah waktu yang berharga, waktu yang tak akan terulang lagi. Nah, jadi waktu kairos ini adalah waktu yang momentum, waktu yang kesempatan yang mungkin tidak akan, atau kesempatan yang tidak akan berulang. Nah, dua jenis waktu ini, kalau kesempatan kita saat ini ketika kita mengikuti kegiatan, ketika teman-teman diketuk pintu hatinya untuk menerima Kristus, itu adalah waktu kairos, waktu yang mungkin tidak akan berulang lagi. Teman-teman harus memanfaatkan jenis-jenis waktu yang seperti ini, waktu-waktu kairos ya. Kita harus memanfaatkan jenis-jenis waktu kairos. Oke, mungkin kita bisa dengarkan lagi pendapat dari teman-teman yang lain, atau mungkin Sisil ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan Sil. Menarik dari waktu kairos, waktu adalah waktu terbaik. Nah Kak, saya mengingat sebuah lagu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan saya percaya bahwa saat ini waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Untuk itu, kepada teman-teman peserta, ada yang rindu untuk menanggapi tentang waktu, boleh disilakan ketik chat di kolom komentar. Silakan Kak. Oh ya, terima kasih ya, Sil. Nah, saya membahas sedikit ya apa yang disampaikan teman-teman di kolom komentar. Aprilita, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang dan akan selalu terus berlanjut. Ya, benar sekali ya. Nah, waktu itu kalau sudah lewat ya, sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, ada satu mitologi dari Yunani, tentang seorang dewa yang dinamakan dewa kesempatan. Seperti yang diambil Aprilia tadi. Kalau sudah lewat, nah akan bisa kembali lagi. Sebentar ya. Oke, nah saya share ya bagian itu. Nah, ini contoh gambarnya ya. Dia sering digambarkan menggunakan topi seperti ini. Kenapa dia menggunakan topi? Karena konon kepalanya di bagian depannya, atasnya, kepalanya itu botak. Jadi rambutnya di bagian belakang, dia gunakan topi. Rambutnya ada di bagian belakang. Kalau bagian kakinya, dia menggunakan sepatu yang ada sayapnya. Nah, dewa kesempatan ya. Dewa kesempatan dikabarkan kalau misalnya dia mau lewat, kalau dia sudah lewat, tidak ada yang bisa kejar dia. Tidak ada yang bisa kejar. Kenapa sih mereka mau kejar dewa kesempatan ini? Karena kalau katanya bisa ditangkap, apapun yang diminta kepada dewa kesempatan akan dia kabulkan. Bagaimana cara mereka menangkap si kesempatan ini? Atau bagaimana caranya menangkap dewa kesempatan? Karena dia kalau sudah lari tak bisa dikejar. Nah, caranya tentunya adalah dengan, ada yang bisa kasih komentar, bagaimana menurut teman-teman? Kalau dia larinya cepat sekali, tidak bisa dipegang, kalau seperti gambar ini misalnya, dia nggak bisa dipegang, kecuali dari itu ya, kecuali dari satu trik tertentu. Ayo, siapa yang mau kasih pendapatnya? Kalau kalian dimintakan, misalnya dewa kesempatan ini betul-betul ada ya, mitologi ini adalah benar.
Bagaimana cara kalian menangkap dewa kesempatan? Ayo, siap. Ada yang ingin memberikan komentarnya? Silakan chat. Mendahului dewa tersebut. Elvi. Oke, ada lagi yang lain? Jadi ketika dewa kesempatannya lari, kita kemudian larinya harus lebih cepat dari dewa kesempatan. Oh, mengembalikan waktu. Wah. Ada lagi silakan teman-teman di chat saja dulu. Bagaimana caranya kita menangkap si kesempatan ini? Menangkap dewa kesempatan. Oke, Messi. Ya. Kak, menarik sekali tadi dari komen ada peserta kita, yaitu mengembalikan waktu. Menurut Kak, waktu bisa kembali atau kita bisa mengembalikan waktu tersebut? Kalau Kak rasa sih Tuhan menciptakan segala sambil menunggu komen ya, kita sedikit menjauh sedikit dari pokok bahasan kita. Tuhan menciptakan segala sesuatunya sopan dan teratur, termasuk dengan alam kita. Dan hukum-hukum alam disusun Tuhan, dibuat Tuhan dengan baik dan teratur. Jika kemungkinan itu ada, maka kita, saya pikir alam ini tidak akan berlangsung dengan teratur. Kalau kita bisa kembali ke masa lalu ya, seperti film-film fiksi ilmiah. Atau kalau di dunianya Marvel, kita akan menciptakan universe-universe yang lain ya. Oke, sudah terlalu jauh, kita kembali dulu ya ke sini. Pakai jurus 1000 bayangan. Oke, semakin jauh ya. Oke, mari Kak kembali saja ke slide-nya ya. Terima kasih teman-teman responnya, menunjukkan teman-teman aktif dalam kegiatan ini. Bagaimana caranya kita menangkap si dewa kesempatan ini adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, mendahului. Tapi teknik mendahuluinya gimana? Kita menghadang si kesempatan. Kita tidak bisa kejar si kesempatan ini. Bagaimana cara kita menangkapnya? Kita siap sedia. Sebelum dia lewat, kita sudah siap. Sehingga ketika dia lewat, kita bisa tangkap. Nah, kita tidak bisa mengejarnya. Yang bisa kita lakukan hanya menghadangnya. Jadi kita harus siap. Kita harus ketika ada kesempatan, kita sudah mempersiapkan diri dulu. Sehingga kesempatan itu bisa kita tangkap. Ketika mau ujian, tentunya teman-teman tidak akan bisa dapat nilai yang bagus kalau teman-teman di waktu-waktu sebelumnya tidak mempersiapkan diri untuk menangkap kesempatan mendapatkan nilai yang bagus, yaitu belajar. Itu kan ya. Ketika teman-teman ingin melayani, teman-teman kemudian ingin melayani dengan baik, kesempatan diberikan teman-teman misalnya seperti Sisil, jadi MC, dan teman-teman tidak latihan misalnya, tentu tidak akan tercapai tujuan teman-teman untuk melayani dengan baik misalnya. Jadi kesempatan itu harus ditangkap. Kesempatan itu harus dimanfaatkan. Kesempatan ya, Kak? Iya, betul sih. Ya, oke. Nah, gimana? Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bersiap Milando Senduk. Wah, bersiap sedia untuk menangkapnya. Terima kasih Milando. Berjalan ya dengan yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah, teman-teman, Silka ingin membagikan satu bagian-bagian dari Alkitab dan Kak akan minta tolong teman-teman yang hadir, saya akan sebutkan namanya ya, untuk kemudian membacakan bagian-bagian ini ya. Apa sih pandangan di Alkitab tentang waktu? Nah, boleh ya Sil ya? Dengan senang hati Kak. Oke, ya. Oke, ada beberapa bagian Alkitab dan saya akan meminta tolong teman-teman panitia peserta yang hadir saat ini untuk kemudian membacanya. Bisa lewat Alkitab yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya, karena by the way kita ini lagi ibadah, atau bisa lewat Alkitab elektronik ya. Oke, bagian yang pertama, Mazmur 90 ayat 12. Nah, bisakah tolong dibacakan oleh ada peserta dari matematika di sini? Boleh ada jempolnya? Siapa dari matematika? Ayo. Iya, Kak. Oh ya, bisakah tolong? Thank you. Ya, bisakah salah satu orang dari matematika untuk membacakannya Mazmur 90 ayat 12? Saya bisa. Ya, terima kasih. Silakan. Bisa kedengaran suara? Iya. Atau perlu? Silakan, Michael. Terima kasih. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Michael. Oke, teman-teman. Siapa yang menuliskan Mazmur ini? Mazmur ini dituliskan oleh Musa. Jadi Mazmur ini dituliskan oleh Nabi Musa.
Nabi Musa menuliskan Mazmur ini, kalau teman-teman lihat belajar di Alkitab bahwa Musa kemudian yang diketahui menuliskan tentang kitab Pentahauk ya, 5 kitab awal, Kejadian, Keluaran dan seterusnya. Kalau jadi Musa, kalau Kak yang jadi Musa, mungkin Kak akan melihat seperti ini. Ketika menuliskan kitab Kejadian, Musa menuliskan bahkan umur ya matinya para nabi itu. Kapan, umurnya berapa? Kalau kita lihat di awal-awal kitab Kejadian, umur manusia awalnya ratusan-ratusan tahun. Namun di zamannya Musa kemudian juga menulis bahwa ya waktu hidup manusia itu 70-80 tahun ya. Udah semakin sedikit dibandingkan dengan waktu hidup manusia sebelumnya. Makanya Musa kemudian dengan diilhami oleh Roh Kudus bagian ini dituliskan. Ajarlah kita semua untuk menghitung hari-hari kita. Karena hari-hari kita itu sudah tidak seperti waktu-waktu yang mungkin Tuhan berikan kepada manusia mula-mula. Oke, berikutnya dari jurusan fisika, Yohanes 9 ayat 4. Ya, siapa yang mau bacakan? Ada dari jurusan fisika? Ayo fisika. Oh ya. Adakah? Atau Kak baca sendiri, soalnya saya jurusan fisika. Ada yang bisa bacakan? Oh, tidak apa-apa. Kalau belum ada ya, tanya saja yang ini. Maria Helena. Halo Maria. Oh, yang lain sementara mengambil Alkitabnya atau sementara buka HP-nya. Maria ada? Iya. Oke, atau mungkin Nadia. Ayo Nadia. Yohanes 9 ayat 4. Siapa yang bisa bantu? Atau siapa sajalah yang sudah dapat ya, supaya karena waktu kita dibatasi waktu juga, kasih semakin tua katanya seseorang kalau bercerita semakin sulit dihentikan. Jadi MC kalau mau diinstruksi saja ya, dihentikan saja. Maklum orang tua kalau bercerita begitu suka lama, panjang. Oke, ada yang bisa membacakan Yohanes 9 ayat 4? Salah satu. Kebetulan. Kak. Ya, silakan. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan Ya. datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Oke. Terima kasih Nadia. Ya. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Nadia tadi lewat Yohanes 9 ayat 4, bahwa waktu itu ada batasannya bagi kita semua. Ada kesempatan yang Tuhan berikan, ada waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita yang perlu kita manfaatkan ketika masih siang, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sebagai mahasiswa misalnya, ketika dipercayakan untuk menjadi mahasiswa, kita manfaatkan itu dengan baik. Waktu-waktu Tuhan berikan kesempatan kita menjadi mahasiswa. Contohnya Kak ingin sekali lagi bisa kembali seperti masa teman-teman melayani bersama-sama di UPK. Tapi sekarang Kak tidak bisa kembali lagi ke masa itu. Saya sekarang punya masa sendiri dan waktu sendiri dan pelayanan yang berbeda dengan waktu lalu. Visinya masih tetap sama, namun pelayanannya berbeda. Waktu-waktu kita itu adalah waktu-waktu yang perlu kita manfaatkan ya. Oke, mungkin dari Kak nanti kita akan lanjutkan kembali membahas beberapa ayat selanjutnya. Saya kembalikan ke Sisil dulu. Sisil udah menyiapkan pertanyaannya mungkin. Silakan Sil. Benar sekali Kak. Nah, Kak, untuk kita sebagai anak-anak Allah, apakah menurut Kakak sendiri waktu adalah hal yang berharga? Ini dalam konteks kita sebagai anak-anak Allah ya Kak, terlebih khusus kepada kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ya Sil. Apalagi kita yang telah menerima Tuhan dan sebagai Juru Selamat, telah mengundangnya untuk kemudian masuk ke dalam hati. Waktu itu pasti adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu kita berada di dunia seperti yang disampaikan oleh Musa tadi, yang kita bisa juga lihat tadi, beberapa ayat telah kita baca, adalah waktu yang terbatas. Waktu teman-teman menjadi mahasiswa itu 4 tahun ya, rata-ratanya 3-4 tahun, itu adalah waktu yang
sangat terbatas. Ketika diberikan kesempatan untuk melayani misalnya, melayani di kampus, melayani di pelayanan mahasiswa, melayani di UPK MKF MIPA, itu adalah waktu yang sangat-sangat berharga yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Kak melihat selama perjalanan UPK MKF MIPA yang Kak ikuti semenjak Kak menjadi mahasiswa dan mengenal orang-orang di dalamnya yang melayani di UPK MKF MIPA, wadah pelayanan ini, waktu pelayanan yang Tuhan berikan ketika kami di kampus, itu adalah waktu yang sangat berharga yang membentuk pribadi kami sampai seperti ini. Salah satu waktu yang membentuk pribadi kami sampai seperti ini adalah waktu yang Tuhan berikan ketika kami melayani di kampus. Ketika Tuhan panggil untuk melayani. Sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Waktu itu sangat berharga dan perlu dimanfaatkan. Jadi ketika teman-teman saat ini sudah berada di tempat yang tepat, berada di pelayanan yang tepat, dan diberikan kesempatan dan waktu untuk melayani lewat wadah ini, teman-teman bisa manfaatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu dan kita lihat di bacaan-bacaan tadi bahwa kita perlu memanfaatkan waktu di mana Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup dan bernapas. Apa yang akan kita manfaatkan di waktu ini? Yaitu melakukan setiap pekerjaan kita dengan begitu baik. Firman Tuhan berkata bahwa kita perlu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita apapun itu, kita lakukan dengan baik, seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, menarik sekali ya, Kak. Tadi Kak sudah mengatakan bahwa waktu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sama seperti visi dari PRMK tahun ini, Kak, di mana kami melayani Tuhan dengan sukarela dan seperti yang Kak katakan tadi, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan, Kak. Ya, oke. Nah, Sil, mungkin saat ini kita sebentar, Sisil ada sesi tanya jawab ya. Namun kalau bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah Kak sampaikan tadi, silakan di kolom chat. Kalau sudah tidak ada, teman-teman boleh sekali lagi kasih jempolnya. Kalau ada yang ingin bertanya, jangan kasih jempol ya. Nanti Kak tanyakan. Jadi kalau ada yang sudah tidak ingin bertanya, sekali lagi yang sudah tidak ingin bertanya, boleh minta jempolnya sekali lagi, teman-teman. Reaction-nya, jempolnya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau ada ya silakan ya. Boleh minta jempolnya? Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Nah, yang belum ada jempolnya mungkin ada pertanyaan ya. Silakan diketik. Halo Kak. Ya, silakan. Bisa secara langsung saja karena kalau diketik mungkin. Oh iya ya, betul. Bisa sih, Elsie ya. Nggak panjang ya kalau mau diketik sepertinya pertanyaannya. Oke, jangan susah-susah ya sih ya. Ya, iya Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya karena tadi Kakak ada katakan waktu itu adalah kesempatan. Terus juga tadi kesempatan dalam melayani Tuhan. Pertanyaan saya Kak, bagaimana cara kita memilih? Misalnya kita terlibat dalam suatu pelayanan, misalnya di UPK MKF MIPA, terus kita dipercayakan suatu saat itu misalnya sebagai pembawa acara, tapi tiba-tiba dari dosen ada penyampaian bahwa hari itu diadakan ujian akhir semester kayak gitu Kak. Nah, di saat di posisi tersebut Kak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap memilih untuk pelayanan saat itu atau mau mengikuti semester tersebut jika keadaan itu waktunya bersamaan kayak gitu Kak? Itu Kak pertanyaan saya. Oke, terima kasih Elsie ya. Ini sepertinya contoh kasus ya. Atau mungkin dialami secara pribadi? Nah, oke, pertanyaan yang baik. Sisil, untuk sesi tanya jawabnya, menurut Kak sih nanti bisa koordinasi juga dengan teman-teman panitia. Sepertinya lebih menarik kalau kita langsung ban-kan saja atau kita langsung include-kan saja dalam acara ini, dalam bagian di mana
Kak lagi membawakan materi dibanding di sesi khusus ya. Mungkin ada teman-teman yang udah mau ada pertanyaannya, kebetulan itu Kak belum bahas, bisa langsung kita bahas supaya bisa lebih asik ya talk show-nya. Tapi saya kembalikan ke Sisil sih, soalnya penguasa acara ini adalah Sisil. Sebelum Kak jawab ya Elsie ya. Tidak apa, Kak. Ya, boleh ya. Oke, makasih. Boleh. Nah, mungkin ini pasti akan dialami atau pernah dialami oleh beberapa teman-teman ketika diperhadapkan mau memilih mana antara studi ya, kalau contoh case study, studi atau pelayanan. Studi atau pelayanan, ini satu pertanyaan yang menurut Kak bisa akan Kak jawab dengan cara seperti ini. Ya. Semua berhubungan dengan manajemen kita. Semua berhubungan dengan manajemen kita. Kalau misalnya waktunya betul-betul dadakan, jadi maksudnya ketika ujiannya itu ujian, kalau semester kan itu terjadwal. Jadi ujian semester itu kalau menurut Kak, kalau case study ya, case study ujian semester adalah harusnya terjadwal dan tahulah kita bahwa kita udah mau ujian semester. Jadi kita ketika diberikan porsi pelayanan, kita bisa sampaikan bahwa kita tidak bisa untuk melakukan ini karena ada ujian semester, misalnya seperti itu. Karena studi kita adalah pelayanan. Dan ingat bahwa teman-teman ada di kampus itu sebagai mahasiswa, tujuan utamanya adalah untuk studi ya. Namun Tuhan memanggil teman-teman untuk tetap pelayanan dalam studinya teman-teman. Begitu. Nah, untuk itu semuanya perlu di manajemen seperti yang kita pelajari pada hari ini. Saya akan share ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini. Apa langkah-langkahnya kalau case-nya seperti itu? In case atau dalam kasus di mana dadakan ya, di mana dadakan bukan terjadwal. Kalau terjadwal sebelumnya teman-teman sudah harus bisa antisipasi. Jadi kalau terjadwal ujiannya, teman-teman tentu jangan tabrakan itu dengan waktu pelayanan. Teman-teman bisa sampaikan kepada kakak, kepada senior atau kepada adik-adik pelayanan kalian bahwa waktu ini adalah waktu yang saya buat untuk kemudian ikut ujian, misalnya begitu ya. Itu kalau terjadwal. Kalau tidak terjadwal, nah ini yang Kak bisa sharingkan ya. Nah, di sini bagian ini. Bagian yang ini, belajar mendelegasikan. Nah, kalau Kak sih pribadi ingin berbagi, ini yang ketika Kak mengalami hal tersebut, ini yang kemudian Kak lakukan. Dulu ketika kuliah S1, di zamannya Kak waktu itu, ada satu rumor bisa dikatakan bahwa teman-teman yang aktif dalam pelayanan studinya terbengkalai. Teman-teman yang aktif dalam pelayanan studinya terbengkalai. Kak waktu itu mempunyai visi dan berdoa bahwa hal ini perlu kita berikan contoh bahwa ini tidak benar. Kalaupun ada yang memang studinya terbengkalai, mungkin ada alasan yang lain dan pelayanan bukan harusnya menjadi penghambat studi teman-teman. Seharusnya bukan menjadi penghambat studi teman-teman. Nah, hal ini bisa teman-teman lakukan. Yaitu pertama, yang ini Kak ingin bagikan saat ini adalah belajar mendelegasikan. Bagaimana sih itu? Nah, ada skala-skala prioritas daripada setiap kegiatan kita. Kalau teman-teman membuatnya, ketika teman-teman belajar membuat list-list kegiatan teman-teman, teman-teman bisa membuat skala prioritasnya untuk setiap kegiatan. Seperti ini misalnya. Ada kegiatan ke teman-teman yang teman-teman berikan prioritas utama. Atau ada yang penting, sedang, dan rendah. Ini kita bisa belajar untuk menetapkan prioritas kepada kegiatan-kegiatan kita. Begitu. Misalnya kalau utamanya mengikuti ujian semester misalnya itu utama, tidak bisa didelegasikan. Tapi kalau sesuatu yang bisa didelegasikan, maka kita delegasikan. Bagaimana cara kita melihat satu tugas itu penting atau suatu tugas itu salah satunya dalam kategori utama adalah kalau itu tidak bisa kemudian didelegasikan. Contoh ujian semester. Adik tidak bisa mendelegasikan orang lain ikut ujian semester. Namun, mungkin kalau untuk menjadi MC misalnya, bisa didelegasikan, oh Kak, yang si ini bisa menggantikan saya untuk menjadi MC misalnya, gitu ya. Sesuatu yang bisa didelegasikan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini adalah, Kak ingin mengulang kembali. Yang pertama, kalau itu sudah terjadwal, tentunya teman-teman jangan menerima kemudian porsi pelayanan di mana teman-teman sudah punya jadwal
studi misalnya, jadwal ujian lah lebih khusus ya. Kita harus belajar berkata tidak, tentunya dalam kasih. Itu ya, ini penting sekali. Jangan semua, ini kan pelayanan, ini kan pelayanan, dan kita terima semuanya, kita tidak manajemen dengan waktu, akhirnya tabrakan semua, akhirnya berantakan semua. Kita harus belajar berkata tidak dalam kasih, dan belajar mendelegasikan. Ya, mungkin sudah agak cukup panjang, itu dulu ya. Kak, mungkin ada tambahan dari Sisil mengenai pertanyaan dari Elsie. Oh ya, silakan Sil. Mungkin sedikit kesaksian ya Kak mengenai pertanyaan ini. Jadi kami dari panitia PRMK, kami sama-sama sambil ada pelayanan, sambil ada latihan, kami juga meminimalisir waktu kami dengan baik. Nah Kak, mungkin saya gugup karena sudah lapar ya Kak. Nah, ya, jadi Kak, itu. kembali lagi Kak, saya ingin menjelaskan bahwa di tengah-tengah latihan kami, saya melihat ada kakak dari Kak Ersa mungkin, Kak Ersa dari Kak Yolanda. Saat itu, saat latihan bersama, mereka sedang ujian Kak. Wah, itu sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan mereka dalam pelayanan, mereka juga tidak melupakan sebagai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Begitu juga dengan Elsie, ketika Elsie ingin memadukan antara pelayanan dan studi dari Elsie harus memprioritaskan waktu mana yang terbaik. Dan Elsie juga bisa belajar dari kakak-kakak yang luar biasa seperti Kak Ersa dan Kak Yolanda. Nanti Elsie bisa minta nomor dari kakak PA Elsie. Dari kakak PA-nya Elsie, ya benar, Kak Putri Kawilarang. Nanti Elsie boleh chat kepada Kak Putri, di situ nanti Kak Putri akan kasih nomor dari Kak Ersa dan nomor dari Kak Yolanda, dan mereka mungkin akan mengajarkan bagaimana supaya Elsie boleh memadukan antara pelayanan dan tugas, bahkan ujian saat itu. Tapi benar-benar waktu itu Kak Ersa saat lagi ujian, dia sementara latihan. Jadi suatu kebanggaan sendiri bagi kami sebagai panitia PRMK bisa sama-sama bertanggung jawab dalam pelayanan dan bertanggung jawab dalam studi kami. Sekian dari saya Kak, mungkin ada. Ya, terima kasih Sisil, sebuah kesaksian ya. Jadi teman-teman adik-adik peserta panitia PRMK bisa melihat dan belajar dari kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan oleh Kak Sisil tadi. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam pelayanan. Dan ada satu juga yang ingin Kak tambahkan adalah memang kita harus bayar harga dalam pelayanan. Ada bagian yang perlu kita kurangi porsinya. Mungkin teman-teman ketika tidak melayani, mungkin teman-teman punya waktu untuk terlalu banyak ya, misalnya untuk nonton film Korea misalnya ya, dengan berjilid-jilidnya. Namun ketika teman-teman terlibat aktif dalam pelayanan, kemudian teman-teman juga ingin studi teman-teman tetap menjadi berkat, ya teman-teman harus mengurangi porsi-porsi yang seperti itu untuk bisa digunakan di kesempatan dan waktunya dengan lebih baik, misalnya untuk belajar. Ya, kalau kesaksiannya Kak ketika berkuliah di dalam pelayanan Kak di UPK, bahkan pun di organisasi pelayanan kampus lainnya dan di luar kampus, ketika berkuliah Kak juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah. Juga ada pelayanan dan organisasi-organisasi kampus yang lain. Apa cara bayar harga yang Kak lakukan? Jadi pekerjaannya Kak itu kasih les di Manado. Jadi Kak harus kembali ke Manado, datang ke Manado, begitu terus everyday ketika dalam pelayanan Kak di masa itu. Cara bayar harganya adalah waktu istirahat saya ada di mana saja. Jadi tidak boleh kita melupakan waktu istirahat, itu adalah waktu produktif, waktu yang harus dilakukan. Jangan sampai kita sakit, ya kan? Jadi kalau buka-buka album foto teman-teman dulu, mungkin banyak ditemukan foto saya sedang tidur di mana saja, di kursi di mana saja ketika dapat kesempatan, ketika lagi check out atau lagi mengevaluasi apa, Kak tidak perlu tidak terlalu penting untuk kemudian Kak memberikan suara, paling biasanya pasti tidur di situ.
Jadi bayar harganya adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam pelayanan. Ada juga teman-teman yang membayar harga untuk bagian-bagian lain ya. Jadi ketika teman-teman melayani, teman-teman tahu bahwa ini harus dilakukan, namun jangan jadikan ini sebagai suatu alasan untuk studi teman-teman terbengkalai. Jangan sampai ada statement-statement yang berkata seperti zamannya Kak waktu itu. Kalau ikut pelayanan nanti studinya terbengkalai. Atau anak-anak yang ikut pelayanan semua studinya terbengkalai. Harusnya statement itu tidak ada, dan harusnya kita yang adalah pribadi Kristus ini adalah murid Kristus adalah sebuah surat-surat terbuka yang terbaca oleh semua orang. Orang-orang bisa melihat pribadi Kristus dalam kita, termasuk juga dalam studi kita. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau Elsie juga ada pertanyaan silakan. Mungkin dari saya, Kak. Ya, silakan sih. Menanggapi kata-kata dari Kak tadi, mungkin jawaban yang paling cocok untuk pertanyaan Elsie adalah apa ya Kak? Menurut saya dari tanggapan Kak tadi, mungkin skala prioritas. Ketika kita memprioritaskan waktu kita untuk pelayanan dan studi, kita bisa memadukan itu secara bersama-sama. Dan yang paling terpenting adalah bayar harga, Kak. Kami sebagai panitia di sini bayar harga, begitu juga kami juga sebagai mahasiswa bayar harga tentunya. Di tengah-tengah kesibukan kami istirahat, kami juga harus membuat tugas. Tapi puji Tuhan, Tuhan pasti menyanggupkan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan tentunya Tuhan yang sangat mencintai kita, karena kita adalah makhluk yang paling berharga, Kak. Ya, benar sekali, Sil. Nah, Kak ingin memberikan satu contoh dalam Alkitab, satu pribadi yang bisa kita teladani, kita bisa contohi bagaimana dia menyeimbangkan antara dua bagian ini. Bentar ya, Kak share. Siapa dia? Ya, dia adalah Paulus. Kenapa kita bisa membuat pribadi ini menjadi satu contoh kita? Bagaimana pelayanan dan sambil tetap bekerja. Kalau ada yang tahu apa pekerjaan Paulus selain pelayanannya yang begitu luar biasa, begitu banyaknya daerah yang dia kunjungi, Paulus ini juga bekerja untuk menghidupi keperluannya. Yaitu bersama Priscilla dan Aquila, dia bekerja sebagai tent maker atau pembuat tenda. Jadi pelayanannya Paulus yang begitu sangat luar biasa itu bukan menjadi alasan untuk kemudian dia kepada jemaat menunggu jemaat saja, walaupun itu haknya, namun menunggu jemaat untuk memberikan penghidupan. Paulus tidak seperti itu. Walaupun dalam pelayanan yang begitu sibuk, dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan kebutuhan kawan-kawan seperjalanannya. Bahkan kalau teman-teman baca kisah para rasul ini, Paulus bahkan memberikan persembahan. Sungguh luar biasa ya, kalau teman-teman lihat jejak rekam pelayanannya Paulus, salah satu rasul yang pelayanannya begitu sangat banyak, jemaat yang dilayani, tempat yang dia kunjungi, adalah Paulus. Namun dia masih bekerja. Saya pikir ini adalah salah satu contoh bahwa pekerjaan dan pelayanan itu harus bisa berjalan bersama-sama. Oke. Ya. Sungguh menarik jawaban-jawaban dari Kak Gary. Nah, Kak, kan tadi sudah ada sesi tanya jawab dari materi-materi yang Kak bagikan. Jadi kita ganti ya, Kak, sesi tanya jawabnya dengan kuis mungkin. Bagaimana tanggapan Kakak? Silakan. Kuisnya untuk siapa nih? Untuk peserta atau untuk pembicaranya? Untuk peserta ya, Kak. Oh ya, oke, silakan. Kalau masih ada yang bertanya, Sil, kita tidak kita masih ada waktunya kan, panitia berapa lama nih? Saya belum lihat ini. Oh ya, masih ada lumayan ya waktunya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, seperti Elsie tadi, silakan ya, sambil Sisil akan memberikan kuis katanya. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya bisa chat, atau bisa juga seperti Elsie tadi, langsung diaktifkan mikrofonnya ya. Kalau masih belum, sambil menunggu, kalau ada kuis dari Sisil, silakan Sil. Oke, kita langsung saja ya, Kak.
untuk kuis ini saya beri hadiah supaya teman-teman peserta bisa lebih semangat lagi untuk bertanya untuk menjawab kuis dari saya. Nah, jadi untuk kuis yang pertama, teknisnya gunakan raise hand, dan jika sudah saya persilakan, disilakan menyebutkan nama dan jurusan, kemudian dilanjutkan dengan jawabannya. Sudah siap teman-teman? Yang sudah siap, gunakan fitur jempol. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapa nama pembicara kita dengan lengkap, nama, marga, beserta dengan gelarnya? Ayo teman-teman, jangan malu. Apakah ada yang ingin menjawab dari, mungkin tidak jelas ya dari saya. Saya kembali bahwa pertanyaan yang pertama, siapa nama pembicara kita saat ini beserta gelar tentunya. Disilakan. Untuk Kak Geri, apakah Kak Geri bisa bacakan? Karena mungkin slide-nya jauh dari saya. Elvisiara Manikome, ada raisen dari Elvisiara. Oke, disilakan untuk menyebutkan nama, jurusan, dan dilanjutkan dengan jawabannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Elvilia Saramanikome, jurusan Pendidikan Matematika. Saat ini masih semester pertama. Jadi mohon maaf bila salah, namun yang tadi saya dengar namanya adalah Kak Geri Tikulembang SSI. Terima kasih. Ya, setahu saya sih yang masih di atas sih masih itu. Berarti benar ya? Benar ya Sil ya? Namanya Kak seperti itu. Iya Kak, tadi saya hanya memperkenalkan nama Kakak seperti itu. Jadi sangat tepat sekali jawaban dari peserta kita saat ini. Dan berikan tepuk tangan kepada peserta kita yang luar biasa. Dan untuk hadiahnya bisa ketik di kolom komentar dan atau bahkan bisa chat kepada panitia secara langsung, nanti panitia akan mengarahkannya. Ya, oke Sil. Nah, kita lanjut ke siapa tuh yang dapat jawabannya siapa ya? Elvisiara ya, salah ya. Oke. Karena sudah mendapatkan hadiah dari panitia, Kak ingin minta tolong kepada adik yang menjawab tadi untuk membacakan bagian ini dulu. Tadi ada 3 ayat yang kita belum bacakan, kita akan bahas sama-sama. Nah, ini akan langsung dibacakan oleh sang pemenang tadi ya, secara medley kalau di lagu. Ketiga ayat ini. Boleh Sil ya? Boleh Dek? Ada boleh, kita bisa. Oke, boleh katanya. Oke, silakan Dek. Kolose 4 ayat 5 Kak. Ya. Jadi Kolose 4 ayat 5, firman Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Terima kasih. Efesus 5, bisa tolong dibacakan ayat 15 sampai 17? Efesus 5 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, dan yang terakhir Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3. Kalau fantasi sudah ya.
Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak ya. Itu adalah dasar-dasar Alkitabiah dari apa yang sementara kita bicarakan tadi. Mungkin kalau pertanyaan dari teman-teman, silakan. Saya kembalikan ke MC dulu. Sungguh luar biasa peserta-peserta kita saat ini. Nah, Kak, sekarang karena mungkin sudah mulai kuis tadi dan kita dibatasi oleh waktu, jadi saya ingin bertanya untuk pertanyaan dari saya secara pribadi, Kak. Saya rindu untuk bertanya kepada Kak. Kita kan sebagai manusia seringkali menganggap sepele tentang waktu, termasuk saya secara pribadi, Kak. Nah, apakah ada saran atau motivasi dari Kak Geri supaya kita boleh mengatur waktu dengan baik? Ya, oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Beberapa sudah Kak bahas, namun yang sebelum sempat Kak bahas, bagaimana kita bisa memanajemen waktu dengan baik, langkah-langkah praktisnya, Kak akan bahas sekarang. Nah, kenapa ini tidak kemudian Kak bahas di awal, namun yang kita sudah bahas tadi duluan. Kenapa hal seperti itu dibuat dalam seminar ini adalah supaya teman-teman mengerti bahwa dasar teman-teman melakukan manajemen waktu adalah bahwa teman-teman sadar dan mengerti bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada teman-teman itu adalah berharga. Nah, kalau teknis-teknis untuk kemudian memanajemen waktu, teman-teman bisa dapat dari mana saja. Teman-teman buka YouTube, langsung klik manajemen waktu, banyak sekali teknisnya, bahkan aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa gunakan. Kak tidak share di tempat ini. Namun kenapa Kak share duluan, yang bagian-bagian tadi sudah kita lalui adalah supaya teman-teman mengerti apa pentingnya teman-teman memanajemen waktu sebagai mahasiswa Kristen. Kalau untuk langkah-langkah praktisnya, nah itu bagian belakangannya. Tapi ketika teman-teman mengerti bahwa hidup ini, waktu ini adalah kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada teman-teman, maka teman-teman akan melakukan manajemen waktu dengan baik. Gitu ya. Nah, sebelum Kak akan menjawab pertanyaan ini, mungkin melihat waktu ini akan jadi pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, mungkin dari Sisil. Kak akan membagikan beberapa hal dulu sebelum terakhir teknis bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Kita perlu melihat dulu apa sih sebenarnya waktu-waktu itu. Nah, seperti tadi kita sudah bahas beberapa ya. Waktu itu adalah kehidupan kita sendiri. Jadi seberapa panjang kehidupan kita. Kita perlu manfaatkan waktu itu dengan baik. Karena ketika Tuhan sudah panggil kita, kita sudah tidak punya kesempatan lagi, ya. Nah, yang selain itu waktu itu adalah catatan. Nah, ini yang ingin Kak bagikan juga. Kenapa Kak sebut waktu itu adalah catatan? Waktu akan mencatat hal-hal apa yang kemudian teman-teman lakukan selama teman-teman hidup. Apakah teman-teman memanfaatkan waktu itu dengan baik, atau tidak? Apakah teman-teman memanfaatkan waktu pelayanan dengan baik atau tidak? Ya. Jika teman-teman kemudian bisa memanajemen waktu dengan baik, teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka teman-teman akan bisa lebih produktif juga dalam kemudian pelayanan. Nah, ini yang jadi jawaban dari pertanyaan daripada Sisil tadi. Bagaimana sih caranya, langkah-langkah praktisnya Kak untuk mengelola waktu? Yang pertama, nah ini juga Kak ambil sumbernya dari beberapa teknik-teknik manajemen yang ada, teman-teman bisa cari juga di YouTube. Namun Kak sinkronkan atau Kak kumpulkan intisarinya, rata-ratanya memiliki bagian ini untuk memanajemen waktu. Yang pertama, harus punya goal, harus punya tujuan. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat langkah-langkah praktis manajemen waktu, teman-teman harus punya goal dan tujuan. Langkah yang pertama yang perlu teman-teman lakukan. Misalnya gini Sil dan teman-teman. Kalau Kak punya goal waktu itu, saya harus kelar studinya di bawah 4 tahun kalau bisa. Di bawah 4 tahun. Jadi, untuk mencapai goal tersebut, Kak sudah memplaningkan, merancangkan semester ini saya mau kontrak mata kuliah apa, semester depan mata kuliah apa. Di zaman kami ada bukunya di situ sudah keluar semua semester dan mata kuliahnya apa. Mana mata kuliah yang bersyarat dan mana yang tidak. Jadi itu salah satu goal saya. Contohnya ya, dalam kasus Kak sebagai mahasiswa, Kak udah punya goal, ini mata kuliah yang saya mau kontrak semester ini. Jadi udah ada goalnya. Kemudian Kak buat rencananya yaitu kontraknya kapan dan seterusnya.
Nah, jadi pertama untuk teman-teman tetapkan tujuannya. Tujuannya apa teman-teman mau lakukan, ya. Lalu buat rencana. Nah, rencana itu akan teman-teman kemudian lakukan, dan teman-teman perlu lihat, oh apakah tindakan-tindakan saya ini mengarah kepada rencana saya atau tidak, gitu. Dengan daftar kerja, jadi teman-teman bisa buat daftar kerja. Semua bisnismen sukses, mereka mempunyai setting goal yang baik dan mereka mempunyai rencangan kerja yang jelas, terarah. Mereka mau lakukan apa. Ya, kalau contoh Kak tadi mungkin terlalu lebar, terlalu jauh. Contoh yang dekat lah, misalnya saya ingin lulus ujian semester dengan nilai A misalnya, sambil tidak melupakan pelayanan saya. Maka saya akan buat seperti ini. Saya akan belajar topik-topik ini tanggal sekian, waktu sekian, hari sekian. Saya lihat di sebelahnya waktu pelayanan saya, hari sekian ada waktu ini. Hari Rabu misalnya saya pelayanan di pelayanan doa misalnya. Jam sekian sampai jam sekian. Berarti jam berikutnya saya akan gunakan untuk belajar. Ini contoh-contoh praktis ya. Kita punya rencana yang rinci, how to do, dan apa yang mau kita lakukan, what to do. Nah, dengan membuat perencanaan yang rinci, teman-teman bisa mempadu-padankan antara studi kalian dan pelayanan kalian. Hingga ketika dalam pelayanan seperti yang dipertanyakan tadi oleh Elsie, kalau ada yang tabrakan, teman-teman sudah bisa lihat di jadwal kalian. Memang sih para bisnismen atau para pengusaha yang sukses mereka punya sekretaris. Kalau kita harus lakukan sendiri ya, kita belum punya sekretaris. Kecuali ada di sini yang punya sekretaris pribadi, enggak ya? Atau mungkin pacarnya ya, enggak ya? Bercanda Kak. Nah, sambil itu kita tetapkan prioritas. Menetapkan prioritas sudah kita bahas tadi. Juga ini, ketika di dalam jadwal kita ada bagian-bagian yang tidak sesuai jadwal kita. Oh, jangan terlalu strict juga. Strict artinya jangan terlalu kaku juga. Oh, enggak Kak, jam sekian kita punya jadwal itu mesti tidur. Oh, gitu misalnya ya. Yang terlalu kaku juga. Ada bagian-bagian yang bisa lebih agak fleksibel, namun tetap mengarah ke tujuan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita katakan tidak, katakan tidak. Terima kasih ya. Tidak perlu kemudian malu untuk berkata tidak kalau itu memang ternyata tidak bisa kita lakukan. Jangan sampai kita mengiyakan namun kita tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Belajar mendelegasikan sudah kita bahas tadi. Ada bagian-bagian yang perlu kita delegasikan karena kita ini bukan Superman atau kita tidak perlu one man show misalnya dalam organisasi ya. Dalam organisasi tidak perlu ketua semua. Bisa ketua delegasikan kepada sekretaris, kepada wakil ketua, atau kepada bidang-bidang yang ada. Walaupun ketua tetap mengontrolnya apa yang didelegasikan. Jadi dalam mendelegasikan perlu ada pengontrolan juga. Dan tentu semua kita percaya bahwa Roh Kudus ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan itu tentunya akan mengarahkan kita. Akan mengarahkan tindakan-tindakan kita. Jadi hari demi hari, setiap hari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita minta pimpinan Roh Kudus sehingga kemudian perjalanan kehidupan kita akan terarah dengan baik. Nah, ini Sil mungkin yang terakhir dari Kak, langkahnya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan pembantu untuk kita manajemen waktu. Kita bisa lihat, apa sih yang kita sedang lakukan sekarang yang tidak perlu kita lakukan. Misalnya, sayang sekali di slide ini Kak tidak tampilkan, ada catatan tentang bagaimana untuk masa sekarang, apalagi pandemi seperti ini, waktu kita begitu banyak kita habiskan digunakan dengan gadget, dengan smartphone kita. Begitu banyak kali waktu kita habiskan lewat smartphone kita. Mungkin kita bisa membatasi sedikit. Tidak perlu kan setiap menit kita cek WhatsApp, cek handphone terus, cek Instagram, ada DM atau enggak. Kita bisa menceknya dalam range-range waktu yang tertentu. Kita bisa gunakan untuk istirahat, sibuk membalas-balas DM misalnya, atau cek-cek timeline mantan misalnya, nggak perlu kan cek-cek lagi timelinenya mantan gitu ya. Dan hal-hal yang lain, apa sih yang sementara kita lakukan yang nggak perlu kita lakukan, kita perlu batasi gitu ya. Nah, nomor 2, apa yang sedang saya lakukan yang bisa dilakukan orang lain. Ini berhubungan dengan konsep yang tadi, pendelegasian. Kalau kemudian teman-teman bisa delegasikan, ya didelegasikan. Ini beda dengan nyuruh-nyuruh ya. Jadi ini melihat skala-skala prioritas. Apa yang perlu kita lakukan. Apa yang kita lakukan membuang-buang waktu kita. Nah, itu perlu kita juga kurangi dan hindari. Nah, kamu lihat seperti ini teman-teman.
di zamannya Kak ya, mungkin agak berbeda dengan apa yang teman-teman alami, tapi ini yang Kak alami dan Kak lihat di beberapa generasi adalah justru mereka yang tidak banyak kesibukan, justru mereka yang keteteran dalam memanajemen waktu. Gitu. Maksudnya gini, mereka yang punya banyak kesibukan, mereka akhirnya terbiasa untuk memanajemen setiap tindakan mereka. Hari ini kita ada jadwal ini, kita mau ikut kegiatan ini, kita mau belajar ini, kita mau pelayanan ini. Mereka akhirnya terbiasa dalam memanajemen waktu. Orang yang tidak punya banyak kesibukan, yang istilahnya kami waktu itu mendatang ke kampus, hanya datang kuliah saja ya, tanpa memanfaatkan kesempatan bahwa di kampus ada kesempatan untuk berorganisasi. Di kampus ada kesempatan untuk mengembangkan diri lewat organisasi-organisasi yang baik yang ada di kampus. Mereka tidak manfaatkan kesempatan itu. Ke kampus belajar dan pulang. Begitu saja. Melewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam organisasi-organisasi yang ada, UPK misalnya. Mereka malah mempunyai manajemen waktu yang cukup buruk. Jadi waktu tidurnya, waktu nonton TV-nya, kadang-kadang waktunya terlalu banyak malah dihabiskan untuk tidur atau nonton TV. Which is itu tidak sehat tentunya. Nah, jadi itu yang Kak lihat adalah yang sering terjadi di pengalaman Kak ketika masih menjadi mahasiswa dan melihat teman-teman yang tidak mahasiswa yang kebetulan waktu itu sama-sama tempat tinggalnya sekosnya dengan Kak, dan bandingkan dengan teman-teman yang sibuk dalam pelayanan. Nah, mungkin itu bisa jadi satu kesaksian juga bagi adik-adik bahwa jangan takut untuk kemudian melayani. Ketika dipanggil oleh kakak-kakak, terlibat dalam pelayanan, ada hal-hal baik yang teman-teman bisa dapatkan dalam pelayanan ini. Yang pertama, selain mempertajam juga visi dari yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman bisa juga manfaatkan waktu sebagai mahasiswa dengan maksimal, yaitu mendapatkan banyak pengembangan diri lewat pelayanan kampus. Dan saya pikir ini akan sangat berguna dalam pekerjaan kalian. Kalian yang menjadi guru misalnya, teman-teman yang menjadi pendidik, ketika teman-teman terbiasa di dalam pelayanan kampus, saya pikir tidak akan jadi cukup masalah lagi ketika teman-teman harus berdiri di depan kelas misalnya, atau ketika teman-teman telah belajar dalam pelayanan kampus memanajemen, baik organisasi atau manajemen waktu teman-teman, ketika di dunia kerja hal ini sangat-sangat membantu. Dan itu yang Kak pribadi alami, dan Kak boleh saksikan juga teman-teman yang lain yang dalam pelayanan ini juga alami. Teman-teman bisa bertanya kepada kakak-kakak kalian, dan mungkin ini akan menjadi kesaksian yang sama bagi mereka. Nah, jadi untuk menutup closing statement Kak, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari sisi lagi, Kak ingin berkata bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu terbatas. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita di kampus itu lebih terbatas lagi. Dan ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai mahasiswa Kristen. Mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan baik, kita manfaatkan waktu itu dengan baik, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan menyesal, kita akan lebih produktif, kita akan bisa melayani dengan baik, kita akan memiliki karakter yang baik, pengembangan diri yang baik, karena kita memanfaatkan waktu dengan baik. Dan tentunya kita percaya dan mengimani bahwa kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Terima kasih, Sisil. Terima kasih kembali, Kak. Kak, saya ingin berterima kasih kepada Kak karena Kak sudah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Dan jawaban dari Kak sangat memberkati saya dan tentunya sangat memberkati peserta kita di tahun ini. Nah, Kak, tak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang sejauh ini. Sampai tadi di kolom komentar ada yang lapar katanya, Kak. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, Kak, jadi kita akan mengakhiri materi kita pada hari ini. Dan jika teman-teman masih rindu untuk bertanya kepada Kak Geri, maka silakan ketik dalam kolom komentar dan panitia akan mengirim pertanyaan teman-teman kepada Kak Geri dan Kak Geri akan share kepada panitia dan panitia akan mengirimkan kembali kepada penanya. Dan diucapkan terima kasih kepada Kak Geri yang sudah menjadi pembicara pada materi kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Kak beserta dengan keluarga Kak. Serta Tuhan berkati setiap pelayanan, tugas, dan tanggung jawab dari Kak Geri. Waktu
adalah hal yang berharga untuk kita sebagai anak-anak Allah. Begitu, gunakan waktu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari materi kita tadi, dan kita akan menutup materi kita dengan doa. Mari bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah kami ya Tuhan, karena materi kami pada hari ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengar tadi ya Tuhan, dapat kami praktikkan dan Tuhan kami sehari-hari, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh, sehingga Kristus semakin terpancar di antara kami. Bila yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita masuk dalam sesi foto. Mungkin dari kita, mungkin teman-teman semua boleh aktifkan kamera. Ayo aktifkan kamera teman-teman. Untuk slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Aktifkan kamera teman-teman. 1, 2, 3. Demikian sesi foto kita. Saya, Cecilia, kagum sebagai pemandu tausiah saat ini, mohon pamit dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman. Hai teman. Masih semangat? Semangat. Oke, teman-teman, dari jadwal acara yang telah dikirimkan kepada teman-teman, di situ ada ibadah KKR. Ibadah KKR dimulai itu di jam 19.00 sampai 21.00, dan bagi teman-teman peserta kiranya menyediakan waktu untuk mengikuti ibadah KKR tersebut. Dan sambil menunggu di ibadah KKR jam 7 itu, teman-teman silakan mandi, silakan makan di rumah masing-masing. Dan terima kasih juga kepada Kak Geri di Palembang. Terima kasih, Kak. Dan teman-teman, kepada Kak Geri di Palembang, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi teman-teman ada daftar hadir yang telah dikirimkan dari panitia ke share Zoom itu, kiranya teman-teman dapat mengisi daftar hadir tersebut. Dan pemenang kuisnya nanti akan diumumkan di hari yang ketiga. Hadiahnya akan dibagikan pada hari ketiga. Oke, tetap semangat teman-teman. Sampai berjumpa lagi. See you next time.
email dari MC.